Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas merek Sharp ya teman-teman. Dan untuk informasi kerusakannya itu kulkas ini udah pernah diisi freon ya teman-teman. Udah pernah diisi freon. Namun selang 1 bulan kemudian dia nggak bisa beku ya, dan hanya dingin saja. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini untuk di bagian evap ini hanya dingin saja teman-teman. Jadi namun untuk dinginnya itu tidak merata ya, tidak merata. Ada kemungkinan ini mengalami kebocoran ya. Nah setelah saya cek di bagian evap dinginnya nggak merata, kita langsung masuk ke bagian mesin dulu ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau mau mengecek kulkas ya, kalau mau mengecek kulkas pastikan dulu kompresornya itu berjalan. Lalu kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa pastikan freonnya itu ada atau tidak dengan cara kalian bisa mengecek di bagian kondensor ataupun di bagian filter. Nah oke, di sini untuk di bagian hisap ya, ini terasa dingin, agak dingin ya untuk di bagian hisap. Dan untuk di kondensor ini panas banget ya teman-teman. Ini ada kemungkinan panasnya itu dari mesin ya, bukan dari freon. Dan untuk di bagian bodi ini di samping kiri itu hangat dikit aja ya, tidak merata untuk hangatnya. Dan di bagian samping kanan itu sama teman-teman, hangatnya itu nggak merata ya. Ada kemungkinan ini freonnya habis ya teman-teman. Dan selanjutnya di bagian filter ini nggak ada panas sama sekali ya teman-teman, ataupun hangat pun nggak ada ya, hanya biasa saja ya. Nah di sini ini yang paling terpenting ya teman-teman. Kalau misalkan kalian feeling kalian itu di bagian bodi itu hangat ya, kalian juga harus memastikan teman-teman di area filter ini, kalian harus memastikan bahwa di bagian filter ini harus hangat ya ataupun panas. Nah kebetulan di sini nggak terasa hangat sama sekali. Dan juga untuk di bagian pipa hisap ini terasa dingin ya. Ada kemungkinan freonnya itu masih ada, cuman nggak terlalu full ya, nggak penuh. Dan untuk di bagian kondensor ini teman-teman, kenapa bisa panas? Karena yang tadi saya jelaskan ya, dikarenakan karena panasnya itu dari mesin ya teman-teman, untuk di bagian kondensor. Dan untuk di bagian filter ini masih nggak ada panas sama sekali. Nah ini udah fix, udah kita pastikan ini mengalami kebocoran ya. Karena sebulan lalu informasinya itu katanya udah pernah diisi freon ya teman-teman. Informasinya kurang lebihnya seperti itu, pernah diisi freon. Dan beberapa hari dinginnya itu makin lama makin berkurang ya. Nah kurang lebihnya seperti itu untuk informasinya. Dan kalau misalkan udah seperti ini, biasanya itu saya akan mengganti kondensor ya, mengganti kondensor. Meskipun posisi kondensornya itu menggunakan tembaga, itu nggak ada jaminan kondensor itu nggak bocor ya teman-teman. Karena saya sering juga mengganti kondensor pada pipa tembaga ya. Nah karena di sini untuk merek Sharp ini menggunakan tembaga, ini juga bisa bocor juga ya teman-teman. Dan sebelum mengganti tembaga, biasanya saya itu akan mengetes di area evaporator ya. Di area evaporator itu bakalan saya tes, saya kasih press, biasanya itu saya baru saya cek ya untuk di kebocorannya. Dan ini teman-teman, ini yang perlu saya perlihatkan ya ke kalian. Ini juga dari pertanyaan kalian kemarin hanya menggumpal di bagian atas ya. Nah ciri-cirinya kalau freon itu sisa sedikit ya, itu biasanya ada gumpalan teman-teman. Nah gumpalannya itu hanya sedikit saja, biasanya di ujung ini ataupun di ujung di evap dalam itu hanya sedikit saja. Jadi itu termasuk ciri-ciri freon habis ya teman-teman. Dan kalian bisa pastikan juga ada suara desis ya dari evap. Kalau misalkan nggak ada suara desis, itu artinya bukan habis ya, melainkan buntu. Oke, jadi mungkin itu saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.